Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih nih untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo, seperti biasanya di konten reaction video. Nah, untuk kalian yang baru gabung di channel ini, selamat datang, salam kenal dari aku teman-teman ya. Jadi kan, seperti biasanya aku kalau reaction, kebanyakan reaction tentang Aceh ya. Nah, kali ini kita nggak reaction tentang Aceh, tapi tentang Mesir nih, tepatnya tentang piramida Mesir ya teman-teman. Jadi kita dari Aceh ke Mesir, oke ya. Nah, jadi ini ada YouTuber ya. Biasanya kan YouTuber itu kalau bikin kontennya ada gerebek rumah artis ya gitu ya, atau gerebek ya tokoh-tokoh yang terkenal lah di Indonesia ini teman-teman ya. Nah ini ya, jadi YouTuber ini yang sedang ada di Mesir nih, jadi merupakan mahasiswa tingkat akhir ya Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang bernama Lukman Hakim ya. Jadi ini dia gerebek ya, yang dia gerebek ini teman-teman itu piramida Mesir. Jadi gerebek isi perut piramida di Saqqara Mesir ya. Nama channelnya Jejak Nil ya, Jejak Nil atau Nile. Nah ini kalian silakan subscribe kalau aku udah subscribe tentunya ya. Nah aku penasaran nih teman-teman ya, bagaimana sih aslinya sebenarnya isi dalam piramida itu ya? Apakah yang seperti kita lihat di film-film Hollywood ya? Nah untuk itu kita lihat, kita tonton ini sama-sama videonya teman-teman. Jadi ini seperti ya travel dokumenter ya gitu. Oke langsung aja teman-teman, kita mulai reactionnya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out. Oke teman-teman, let's play. Ini ya. Wih, kayak terowongan. Sambil kita nih nunduk ya. Makam nih, kita harus melewati lorong bawah tanah. Untuk masuk ke makam dalam piramida ini harus lewat lorong tadi teman-teman. حيث أن هذا الهرم أول هرم بني في التاريخ. Pertama dibangun dalam sejarah. ده أول هرم بني في التاريخ. Ini yang pertama dibangun di muka bumi. Wis, apa itu teman-teman? Hampir hancur ya, tapi Kayak nyata banget teman-teman. ini masih Bener-bener nyata. real. Padahal saya cuma ngeliat dari bang yang kecil ini. Travel dokumenter by Ini Lukman adalah Hakim. perjalanan kita mengunjungi sebuah desa bersejarah yang pernah menjadi ibu kota Mesir kuno, yaitu Memphis, atau yang sekarang Memphis. dikenal sebagai Myth Rohina. Ya, sering ya denger ya kalau di film-film ya. Meskipun situs kuno yang ada di sini sudah banyak terkubur di bawah lumpur sungai Nil, namun pemerintah Mesir membuka kembali open air museum di kota tua ini. Sphinx Alabaster dibangun oleh Hatshepsut pada era New Kingdom. Wih. Hal yang Patung ya. membuat saya takjub adalah patung besar milik Firaun Ramses II yang disimpan di ruangan khusus. Allahu Akbar. Beberapa potongan puing dan batu hieroglif juga bisa kita temukan di museum ini. Dari Memphis, kita bergerak menuju Saqqara yang merupakan kuburan bagi Saqqara. warga Mesir kuno. Kuburan tadi ya. Halo. Benar-benar looknya kayak zaman-zaman dulu ya. Saqqara. Saqqara menyimpan 11 piramida dan ratusan makam yang umurnya lebih dari 3000 tahun. Di situ juga terdapat step piramid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Yang pertama kali nih teman-teman ya, piramida yang dibangun di muka bumi. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di kawasan Saqqara. Jadi ini ya Dan Lukman kita, Hakim teman-teman ya. perlu beberapa langkah lagi untuk menuju ke piramidnya nih. Teman-teman ikuti terus perjalanan kita. Oke, siap. bisa juga lu ya. Abu Hufen. Abu ya? Abu Umud Dunia, Indonesia Abu. Masri Umud Dunia. Masri Umud Dunia. Abu Indonesia Abu. Oh, YouTuber juga nih. Masri Umud Dunia. التاريخ المصري يتكون Sejarah من Mesir kuno ثلاثة terbagi أقسام menjadi 3 أو من bagian ثلاثة عصور. atau 3 عصور periode. دولة حديثة periode New وعصور Kingdom, دولة وسطى Middle وعصور Kingdom, دولة قديمة. Old Kingdom. فالقديمة تشتهر Masa ببناء kecil, الأهرام. pembangunan أما piramida. الوسطى تشتهر بالزراعة Middle والصناعة. Kingdom terkenal أما بالنسبة pertanian. الدولة الحديثة New فهي Kingdom مشتهرة بالعصر الذهبي. periode emas. فمشتهرة بالملك توت عنخ آمون، الملك رمسيس الثاني، الملك تحتمس، الملكة حتشبسوت، والملك سيتي الأول وهي. Wow, Masya Allah ya.
teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalam piramid kita harus melalui pintu ini dulu. Ayo. Mantap teman-teman ya, seru nih ya. Jangan aja ketemu bumi gitu ya. Ini semacam labirin ya, khas banget seperti Mesir kuno. Batu-batu yang mungkin umurnya sudah ribuan tahun, teman-teman. Batu-batu ini mungkin usianya udah ribuan tahun ya. Backsoundnya mantap ya. Ini cara pengambilan videonya udah pro ya. Udah yang benar-benar kelasnya ini, high class ini. Jadi teman-teman, kita mau masuk ke dalam piramid Unas dulu. Piramid Unas itu siapa? Ayo, mari kita lihat. Piramid Unas, New Kingdom. Nih teman-teman, hieroglif di pintu ini tampak jelas banget ya ukirannya. Dan katanya hieroglif itu memiliki 700 simbol. Ya, yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Dan juga benda-benda yang lainnya ya. Oke. Mau taswir katanya. Ini bener. Kecil lorongnya ya. Ada menuju di dalam. Jangan ketemu Firaun katanya. Masih ada lorong lagi teman-teman, kita masuk lagi. Terus. Kecil ya lorongnya ya, gimana? Dah. Teman, jadi kita nih untuk masuk ke makam. Ngeri juga ya. Di lorong bawah tanah. Ini cukup sempit ya jaraknya. Kita jadi harus menunduk. Oke, yuk terus. Kayaknya emang sengaja gitu ya model dibuatnya ya. Dinding makam piramida ini dipenuhi hieroglif yang sangat menawan. Dan di sudut ruangannya terdapat tabut atau peti mati raja pemilik piramida ini. Cahayanya tembus gitu. ستاتيو واو هنا ستاتيو ايوه شوف الكاميرا ايوه موجود ايوه ما شاء الله جميل Gelap ya. Piramida Unas dibangun pada masa pemerintahan dinasti kelima di Mesir atau abad ke-24 sebelum Masehi. Material yang digunakan untuk membangun piramida ini adalah batu putih yang ditumpuk menyerupai bukit. Beberapa langkah dari piramida Unas, kita bisa menemukan piramida yang paling terkenal di Saqqara. Halo teman-teman, selamat datang di piramida Djoser. Bangunan piramida yang pertama kali dibangun di dunia, dibangun oleh seorang insinyur yang bernama Imhotep pada abad ke-27 sebelum Masehi. Insinyurnya ya. Beliau adalah seorang intelektual dan piramida ini dibangun atau dihadiahkan khusus untuk Malik atau Raja Djoser. Makanya piramida ini dinamakan piramida Djoser. Piramida Djoser. Piramida Djoser bentuknya berbeda dari lazimnya piramida. Piramida ini dibangun menggunakan batu kapur yang ditumpuk secara berjenjang hingga memiliki 6 tingkatan dengan mengecil di bagian atas. Piramida Djoser ini berbeda dengan piramida yang ada di Giza seperti piramida Khufu. Karena piramida Khufu dalam penelitian itu terbuat dari tanah liat, sementara piramida Djoser ini terbuat dari batuan. Kalau kita lihat dan kita jalan ke depan lebih dekat lagi, kita sentuh, itu semua bangunan yang ada di sini adalah batu-batuan. Sekarang kita mau melihat lebih dekat piramida Djoser ya. Kita mau menyentuh piramidanya, bangunannya, strukturnya, dan ayo terus. Wah, mantap ya gerebek piramida ya.
piramida Djoser. Jadi beda dengan yang piramida yang di Giza yang terkenal itu juga teman-teman ya. Kalau yang di Giza itu memang dari tanah liat ya. Oke, teman-teman, sayang banget semua pintu masuk itu benar-benar ditutup ya di piramida ini. Entah mungkin karena alasan corona atau karena alasan yang lainnya. Tapi yang pasti Saqqara ini akhir-akhir ini memang lagi populer banget karena kemarin tuh baru banget ditemukan 100 sarkofagus ya di daerah Saqqara. Yang mana yang paling terkenal itu adalah makam dari seorang Wahti. Wahti itu adalah seorang ahli ibadah di zaman Mesir kuno. Dan yang pasti dia lagi dijaga banget sekarang makamnya. Aduh, sayang sekali kita ya. Gak bisa masuk teman-teman. Ini satu lagi yang paling menarik. Di dalam kotak kaca ini ada kepala patung Malik Djoser. Nih di sini dalam ini. Kita lihat lebih jelas lagi di bagian lainnya. Nih, ya kita sekarang intip patung Malik Djoser yang ada di dalam patung. Wajahnya itu terlihat koyak, terlihat akan hampir hancur ya. Tapi kayak nyata banget teman-teman. Ini masih benar-benar kayak real ya. Padahal saya coba ngeliat dari bang yang kecil ini. Ini bagian yang paling mistis karena di perut piramida ini, di pintu ini ada tabut atau peti dari Malik Djoser. Jadi kalau pintunya ini dibuka, kita lihat ke bawah, itu kita lihat nampak dengan mata kepala kita peti mati Malik Djoser. Tapi sayang banget hari ini kita nggak bisa ngelihat secara langsung karena ini corona. Pemerintah Mesir sengaja menutupnya supaya menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman, tadi kita udah lihat nih tabut yang dijelasin sama Bang Soleh. Sekarang kita mau lihat yang lainnya. You are alone here in Egypt? Yes, you are traveling? I'm traveling alone because it's best for me. You are very brave. I'm okay. Maybe you must to stop your comfort zone when you want to have some when you want to have some spiritual. It's true. How do you think about the Step Pyramid? I think it's the most older pyramid in the world, so it's very famous and it's wonderful, and it's without tourists, so it's the best. Ya. Meskipun kita tidak bisa memasuki isi perut piramida Djoser, tapi pengalaman ekspedisi di Saqqara sangat berkesan bagi saya. Dan bagi teman-teman yang tertarik mengikuti perjalanan saya ke depannya, jangan lupa subscribe, like, share video ini. See you next time. See you next time. Oke teman-teman, udah selesai nih videonya ya. Wah sayang sekali ya, ternyata kita tidak bisa masuk ke piramida Djoser tadi teman-teman ya. Cuma bisa ngintip-ngintip dikit gitu ya. Karena ya dengan alasan tadi ya, mungkin salah satunya ya lagi corona kan, mungkin ya takut terjadi kerumunan nanti di dalam kan ya. Karena kan tempatnya juga sempit ya gitu ya teman-teman ya mungkin ya. Kayak lorong tadi aja kan sempit ya, sampai harus nunduk-nunduk kan ke tempat masuk jalan ke piramida tadi ya. Jadi cuman itu tadi sih berbeda dengan yang di Giza ya. Yang Giza itu yang piramida yang terkenal juga kan, yang memang ujungnya lancip itu teman-teman ya. Jadi memang itu terbuat memang dari tanah liat ya. Jadi memang sesuai dengan ada disebutkan di dalam Al-Quran ya teman-teman. Jadi Fir'aun nyuruh siapa kalau nggak salah ya, namanya siapa lupa aku, pokoknya disebutkan di dalam Al-Quran kan, untuk membuat piramida dengan cara dari tanah liat dibakar gitu ya teman-teman. Jadi dalam Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu udah Allah beritahu ya, jelaskan melalui Nabi Muhammad SAW teman-teman ya. Jadi itulah tadi teman-teman, kita ambil hikmahnya pelajaran ini ya.
dari piramida ini karena Fir'aun sendiri kan waktu itu kalau membuat piramida ini ya karena keangkuhannya, kesombongannya ya. Jadi dia tujuannya buat piramida ingin melihat Tuhan ya, seperti yang tidak dia percaya. Seperti itu. Jadi dia ngaku dirinya Tuhan, dia tidak percaya ada Tuhan lainnya, Tuhannya Nabi Musa kan pada saat itu kan. Jadi dia bangun piramida tersebut untuk melihat Tuhan lebih dekat gitu ya teman-teman. Astagfirullah ya. Nah jadi pokoknya dari kisah piramida, kisah Fir'aun kita ambil pelajaran yang intinya walaupun seberapapun kekuasaan kita ataupun kekayaan yang kita miliki, tidak patut kita untuk menyombongkan diri teman-teman ataupun mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillahi min dzalik teman-teman ya. Karena kesombongan itu akan menenggelamkan kita sendiri teman-teman ya, layaknya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ya. Jadi semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari sifat sombong ya dan sifat-sifat jelek lainnya. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Oke, ini aja mungkin untuk reaction video kita kali ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya ya teman-teman. Semoga kalian terhibur, terinspirasi, menambah wawasan kalian. Aku akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.